Grafik pasien COVID-19 di Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat yang terus melonjak mengancam pemerintah Kabupaten Sukabumi berpotensi tidak dapat menerapkan new normal. Sementara 3 kepala daerah di Malang Raya memutuskan tidak memperpanjang masa PSBB. Keputusan akan dilanjutkan dengan masa transisi sebelum menuju tahapan new normal atau tatanan baru. Dari hasil evaluasi penanganan COVID-19 di Kabupaten Sukabumi, menurut pemerintah dan tim gugus tugas COVID-19, grafik kasus pasien virus corona di Kabupaten Sukabumi masih terus mengalami peningkatan. Grafik penambahan pasien virus corona mencapai angka 1,4%. Menurut pemerintah Kabupaten Sukabumi, jika grafik kasus COVID-19 tidak dapat turun di bawah 1, Kabupaten Sukabumi terancam tidak dapat menerapkan new normal. Karena ketika ini naik di kita ini kan kedatangnya masyarakat luar, penduduk kita yang kerja di luar masuk ke sini dari daerah merah. Kalau tidak ada mereka, tidak ada lonjakan. Hingga Rabu 27 Mei, jumlah orang dalam pemantauan atau ODP mencapai 4.449 orang. Sementara pasien dalam pengawasan atau PDP mencapai 227 dan 19 pasien meninggal dunia. Sementara untuk pasien positif berjumlah 27 pasien. Kenaikan ini disebabkan penduduk Sukabumi yang bekerja dari zona merah masuk ke wilayah Kabupaten Sukabumi. Sementara itu, 3 kepala daerah Malang Raya memutuskan untuk tidak memperpanjang masa PSBB Malang Raya. Keputusan ini dilanjutkan dengan masa transisi sebelum menuju new normal. Keputusan ini diambil setelah 6 indikator standar WHO sudah terpenuhi. Saya mengikuti beberapa media monitoring dari yang terpublish, apakah dari kepala daerah ataukah dari tokoh, dari akademisi. Kami melakukan rapat teknis dengan tim pakar tadi malam, dan antara lain adalah kita melihat bagaimana pedoman WHO transisi pasca restriksi. Pasca PSBB bukan berarti bahwa PSBB selesai dan COVID selesai. Ini belum masuk pada new normal life. Tapi kita masuk pada transisi. Bagaimana pola hidup dan gaya hidup ketika PSBB itu nanti akan digoyong kepada masa transisi dan masa new life. Ada 6 poin pertimbangan sesuai pedoman WHO untuk mengakhiri masa PSBB. 6 poin tersebut mulai dari bukti persebaran COVID-19 yang terkontrol, risiko penyebaran kasus diminimalkan, hingga komunitas yang turut aktif dalam melawan penyebaran COVID-19. Peran komunitas dalam memutus rantai persebaran virus corona di Malang Raya dinilai telah berhasil dan diapresiasi tinggi oleh Gubernur, Kapolda, dan Pangdam. Liputan CNN Indonesia. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo menginstruksikan untuk menambahkan aparat ke wilayah Jawa Timur karena tingginya kurva peningkatan kasus COVID-19 di wilayah ini. Menindaklanjuti instruksi Presiden, saat ini Kepolisian Daerah Jawa Timur terus berkoordinasi dengan seluruh jajaran Forkopimda Jawa Timur. Polda Jawa Timur mengaku siap menjalankan instruksi Presiden tersebut, dan pada masa PSBB Surabaya Raya saat ini saja 1.161 anggota Polri diterjunkan. Otomatis jumlah personel akan ditingkatkan jika ada instruksi penambahan dari Presiden. Polda Jawa Timur akan melakukan penguatan di berbagai tempat umum seperti pusat belanja, rumah ibadah, bandara, dan stasiun. Nanti ini akan dirapatkan kembali sebagai suatu koordinasi dan evaluasi. Tahapannya masa transisi menuju ke new normal juga ini masih dalam koordinasi. Namun ini nanti akan ada tahapan-tahapan persiapan dulu pada masa transisi ini. Namun prinsipnya Polda Jawa Timur siap mendukung ya untuk kegiatan terkait dengan pendisiplinan pada saat nanti the new normal life-nya. Sebagai provinsi dengan tingkat pasien positif COVID-19 tertinggi kedua di Indonesia, Jawa Timur terus meningkatkan upaya penanganan COVID-19. Salah satunya dengan meningkatkan kapasitas swab untuk mempercepat penanganan COVID-19. Panjangnya daftar tunggu dalam proses pemeriksaan swab di Jawa Timur menjadi salah satu kendala dalam penanganan virus COVID-19. Hal ini disebabkan terbatasnya fasilitas laboratorium untuk mengetahui hasil sampel swab pasien. Rabu sore Jawa Timur mendapat bantuan 2 unit mobil PCR dari gugus tugas penanganan COVID-19 pusat. Mobil ini mampu melakukan pemeriksaan 1.600 sampel swab per hari.
Mobil ini nantinya akan berkeliling ke sejumlah daerah di Jawa Timur dan melalui teknologi yang tersedia di dalam mobil PCR tersebut, proses identifikasi spesimen dapat diketahui hasilnya dalam waktu 40 menit. Jawa Timur merupakan provinsi dengan tingkat kasus positif COVID-19 tertinggi kedua di Indonesia. Saat ini kasus positif COVID-19 di Jawa Timur sudah mencapai 4.142 kasus. Kita mendapatkan support dari gugus tugas pusat tambahan 8 mesin yang kapasitas maksimumnya itu menjadi 1.600. Jadi kenapa memang kami telepon-teleponannya Pak Pangdam ini. Kemudian kami dapat support mobil sak PCR-nya, maksud saya adalah mesin PCR testnya. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo menginstruksikan untuk menambahkan aparat ke wilayah Jawa Timur karena tingginya kurva peningkatan kasus COVID-19 di wilayah ini. Lalu sebenarnya bagaimanakah karakteristik penyebaran virus corona di Jawa Timur? Sudah bersama saya di luar studio ada Windu Purnomo, ahli kesehatan masyarakat yang juga merupakan tim advokasi PSBB dan surveillance COVID-19 Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Airlangga Surabaya, Jawa Timur. Selamat malam Pak Windu. Selamat malam. Ya, Pak Windu, terima kasih sudah bergabung dengan CNN Indonesia malam ini. Kita ingin sedikit mengkonfirmasi hal-hal yang terkait bagaimana kemudian kasus COVID-19 ini secara eksponensial masih terus terjadi, angkanya masih terus tinggi di Jawa Timur secara keseluruhan. Kajian secara epidemiologi ini bagaimana Anda melihat perkembangannya dari hari ke hari hingga hari ini, Pak Windu? Ya, jadi kalau kita lihat situasi COVID-19 di Jawa Timur, juga Surabaya dan Malang Raya ya, itu sebetulnya ada dua hal. Yang pertama adalah pertambahan kasus dari hari ke hari. Dan itu tidak cukup hanya melihat dari apa yang dideklar setiap hari di pusat, tetapi kita punya namanya kurva epidemiologi ya. Jadi di Provinsi Jawa Timur, baik untuk provinsi, kabupaten dan kota itu ada namanya kurva epidemiologi yang didasarkan pada waktu, bukan waktu dideklar ya, waktu diumumkan, tetapi waktu onset. Onset itu artinya pertama kali seorang yang positif itu mengalami gejala. Nah, dari kurva itu kita melihat bahwa memang kasus dari hari ke hari belum menunjukkan penurunan. Jadi masih ada peningkatan. Meskipun memang jadi sifatnya masih naik turun dan masih meningkat. Meskipun ada beberapa kabupaten maupun kota di baik Surabaya Raya maupun Malang Raya itu sudah lebih baik. Ya, lebih baik. Artinya peningkatannya tidak tajam lagi. Tapi secara umum masih meningkat. Kemudian yang kedua adalah dengan melihat yang namanya bilangan reproduksi efektif, RT ya. Kalau yang di awal namanya R0, kalau sudah di perjalanan namanya RT. Jadi itu tingkat penularan. Nah, yang kita harapkan tingkat penularan itu kan harus kurang dari 1. Itu berarti wabah cepat atau lambat akan turun, akan hilang. Nah, di Jawa Timur itu di setiap kabupaten kota enggak sama. Ada yang sudah di bawah 1. Tapi untuk Surabaya Raya dan Malang Raya ya secara umum itu masih di atas 1. Di atas 1. Jadi misalnya Surabaya dan itu masih naik turun. Surabaya itu pada 2 hari yang lalu itu masih 1,4. Jadi artinya masih di atas 1 dan itu berarti wabah masih akan berlangsung. Itu kondisi epidemiologi di Jawa Timur maupun Surabaya dan Malang Raya. Kemudian angkanya masih fluktuatif dan perkembangan kasusnya juga masih sporadis begitu di sejumlah titik ya, Pak Windu ya? Betul. Ya, oke. Betul. Pak Windu Meskipun ditahan dulu. Ya. Tampak ada ya semacam harapan ya, harapan. Tetapi
belum aman gitu loh. Oke, belum aman ya. Artinya kemudian masih ada kajian-kajian yang harus terus ditingkatkan oleh semua pihak di sana. Pak Windu, kita tahan dulu. Sudah bergabung juga dengan kita malam ini Dr. Joni Wahyu Hadi, Ketua Rumpun Kuratif Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Jawa Timur. Selamat malam, Pak Joni. Ya, selamat malam, Mas. Ya, terima kasih Pak Joni sudah bergabung dengan kita malam ini. Pak Joni, di lain sebelumnya kita sudah bergabung dengan Pak Windu Purnomo, ahli kesehatan masyarakat yang juga tim advokasi PSBB COVID-19 Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Airlangga Surabaya Jawa Timur. Pak, tadi sudah berbincang kemudian dengan Pak Windu bahwa kemudian kasus di Jawa Timur secara keseluruhan ini masih fluktuatif dan sporadis tersebar di sejumlah titik. Kalau saya ingin konfirmasi ke Anda, ini soal apa ya, yang beberapa waktu lalu Anda sampaikan jika tidak ada sesuatu yang lebih strategis dalam penanganan kasus di Jawa Timur ini, bahkan kemudian Anda analogikan akan menjadi Wuhan begitu. Maksudnya apa sebenarnya? Apa yang bisa kita pahami dari situasi seperti ini? Iya, terima kasih, Mas. Jadi selamat malam Pak Windu. Selamat malam. Jadi Pak Windu itu sebetulnya konsultan kami di Provinsi Jawa Timur. Kami selalu diskusi sama beliau. Jadi begini, Mas, melihat perkembangan kasus di Jawa Timur, khususnya di Surabaya Raya, kan konsum naik, PDP naik, ODP naik, padahal kita sudah PSBB yang kedua ya. Terus ini dilanjutkan lagi yang ketiga. Berarti ada sesuatu yang harus ditingkatkan. Apa itu? Prosedur kesehatan. Karena kalau tidak, kita antisipasi kasusnya naik-naik terus. Tapi memang kami bersama Pak Windu sudah menghitung-hitung ada fase puncaknya nanti. Tetapi jangan sampai puncaknya itu terlalu tinggi, ya, sehingga akan berbahaya buat masyarakat, khususnya di Surabaya. Karena sebetulnya sampai sekarang 60% lebih masalah di Jawa Timur itu adalah di Surabaya Raya. Oke. Jadi kalau kita tidak hati-hati, masyarakat tidak disiplin untuk memutus mata rantai penularan, maka puncaknya akan terlalu tinggi. Itu akan diikuti oleh morbiditas yang sangat besar, mortalitas yang besar. Nah, itu yang harus kita antisipasi bersama. Caranya ya dengan menegakkan protokol kesehatan yang lebih disiplin, lebih keras, ya, lebih terintegrasi begitu. Oke. Tapi Pak Joni, kalau kemudian tertibnya masyarakat, disiplinnya masyarakat, sadar dan patuh ini kalau tidak linear juga dengan tracing yang masif dan juga tes yang masif begitu. Bagaimana kemudian ini bisa sinkron, Pak Joni? Iya. Jadi kalau kita belajar ilmu terjadinya suatu penyakit, host, agent, environment itu, jadi yang khusus pada COVID ini, sifat agentnya itu sangat menular. Yaitu infectivity-nya tinggi. Kemudian hostnya itu manusia. Nah, kebetulan sektornya ya manusia. Jadi manusia yang membawa dan yang sakit. Kemudian environment-nya terlalu di sini adalah hal-hal atau barang-barang yang terkontaminasi oleh virus. Maka tidak bisa satu saja dijalankan selesai. Tiga-tiganya harus diintervensi. Intervensi host yang sekaligus vektor, itu yang paling sulit ya, untuk memutus mata rantai ini. Hostnya manusia, vektornya manusia. Kenapa sulit? Karena manusia diminta untuk mengisolasi diri, diminta untuk physical distancing, diminta social distancing, pola hidup bersih, sehat, cuci tangan rutin. Nah, itu yang harus dilakukan. Cuci tangan mungkin bisa, tapi social distancing itu sesuatu yang sangat sulit. Nah, itu harus dipahami betul. Karena social distancing lah, maka ada
social safety net untuk membantu mereka. Karena mereka kan harus keluar, berhubungan untuk mendapatkan sesuatu. Itu tidak bisa dilakukan. Itu yang kadang-kadang menjadi masalah. Untuk ada PSBB yang dimasalahkan itu. Jadi memang pedoman untuk menangani ini ada 3T itu ya, yaitu testing, tracking, dan treatment. Tapi sebetulnya usaha preventif untuk penyakit yang satu belum ada obatnya, dua penyakitnya sangat menular, vektor dan hostnya sama manusia. Yang ketiga ini tidak ada vaksinnya, maka yang bisa dipakai pegangan adalah prevensi. Prevensi itu faktor utama. Jadi makanya kalau tidak disiplin, mendisiplinkan diri atau dibuat disiplin. Ya, beberapa negara kan kita lihat dibuat disiplin. Seperti Korea. Itu yang memang positif dengan testing yang masif, tidak boleh sama sekali keluar. Yang keluar itu yang sudah terbukti tidak positif. Vietnam. Ya, Vietnam itu juga bagaimana disiplinnya dia menjaga physical distancing, social distancing. Saya lihat di jurnal-jurnal, di buku-buku juga luar biasa. Sangat murah. Hanya menjaga jangan sampai dia bergerombol, pakai masker, cuci tangan. Dengan sendirinya dia berkurang karena ini penyakit yang self-limiting. Berapapun tes yang kita pakai, yang kita keluarkan, repeat, PCR, dan lain-lain. Kalau tidak disiplin, itu nanti akan bertriliun-triliun keluarnya itu. Karena dia, media penularannya tetap ada, manusianya tetap menulari manusia yang lain. Jadi seperti itu, Pak. Artinya kemudian untuk bisa patuh ini harus sadar dulu, tapi kita akan lihat bagaimana di lapangan, nanti kita akan konfirmasi lagi, termasuk ke Pak Windu nanti targetnya memang walaupun masih fluktuasi, tapi angkanya diharapkan tetap turun. Apa yang masih bisa dipakai strategi untuk ini? Kita akan kembali, CNN Indonesia Newscast segera kembali usai jeda. Pemkot Surabaya menepis anggapan Surabaya bisa seperti Wuhan jika warganya tidak disiplin. Wali Kota Surabaya Tri Risma hari ini justru mengaku bahwa dengan mengetahui seluruh warga yang positif di Surabaya, mempermudah pemerintah untuk memutus mata rantai persebaran COVID-19. Jadi kan dari sekarang kita 22.000. 22.000 itu yang rapid test. Nah, yang reaktif itu 2.200 sekian. Nah, kemudian kita swab 1.055 kalau tidak salah. Keluar 750 itu kurang lebih 38% setengah itu yang positif. Artinya tidak ada yang tahu siapa yang kena, siapa yang positif, kenapa kemudian ada social distancing itu. Karena nggak ada yang tahu. Nah, dengan cara kita pemeriksaan, kita akan tahu siapakah dia. Ya, kita kembali ke diskusi kita malam ini masih dengan Pak Windu dan Pak Joni. Pak Windu dengan kita, Pak. Pak Windu, kalau kita lihat bagaimana kemudian dengan kondisi angka yang masih terus tinggi, PSBB yang juga masih terus berjalan, tapi kemudian tingkat kepatuhan ini juga menjadi salah satu faktor penentu yang membuat kondisi ini semakin semakin berat begitu untuk dilakukan upaya-upaya pencegahan. Kajiannya sementara ini bagaimana, Pak? Ya, jadi kan tidak semua kasus penyakit menular itu pasti yang paling berperan itu hulu. Ya, hulu itu adalah artinya sumber penularan di masyarakat. Jadi itu yang betul-betul ya, yang harus betul-betul jalan. Artinya pencegahan itu harus jalan, pemutusan rantai penularan. Jadi apakah itu social distancing yang dari yang hanya sekedar menjaga jarak aman 1-1,5 meter, ya tapi juga bisa sampai yang tingkat yang
terketat ya, mulai dari PSBB yang kita menjadi pilihan pemerintah kita sampai karantina wilayah yang memang betul-betul ketat. Nah, jadi seharusnya kalau strategi kita adalah PSBB, itu sebetulnya sudah bagus ya. Artinya paling tidak PSBB itu bisa menurunkan penularan sebanyak 50% sebetulnya. Kalau itu betul-betul PSBB. Jadi bukan PSBB yang asal jalan ya, hanya nama. Tapi kalau PSBB-nya betul, jadi artinya dilaksanakan dengan sesuai dengan ketentuan yang ada di Permenkes, Pergub, ya, Perwali, Perbub, itu pasti bisa 50% paling sedikit itu bisa semua orang bisa di stay home sehingga penularan bisa turun sampai 50% sebetulnya. Nah, tetapi kan begini ya, masyarakat kita ini kan tidak patuh, pada dasarnya begitu, berlalu lintas saja loh. Sudah ada aturannya, undang-undangnya, sering diterabas. Jadi sebetulnya peran yang harus menonjol itu adalah peran kontrol dari pemerintah. Kalau kontrol pemerintah itu kuat, ya, dengan segala upaya, maka sebetulnya masyarakat itu tinggal patuh gitu. Nah, cuma kan begini ya, kan artinya kondisinya seperti ini, ketidakpatuhan yang masih tinggi, ya, ketidakpatuhan masih tinggi. Nah, jadi sebetulnya strategi utama dari pemerintah itu yang disebutkan oleh Dr. Joni tadi, yaitu apa? 3T plus I, ya. Jadi apa? Testing, ya, kemudian tracing atau tracking, kemudian treatment dan isolasi. Itu kalau memang kita tidak mampu untuk betul-betul melakukan kontrol terhadap perilaku masyarakat, yang harus dilakukan adalah tadi testing yang masif. Ibu Wali Kota sudah benar menyampaikan bahwa dilakukan testing masif, tapi memang testing masifnya itu belum signifikan ya. Kendalanya apa sih Pak Windu? Maka bisa mereka yang positif segera bisa diisolasi, itu akan memutuskan rantai penularan. Kendalanya apa sih Pak? Kalau dilihat dari kajian di lapangan? Jadi gini ya, kalau kendala yang berkaitan dengan pelaksanaan PSBB misalnya, tentu ini mungkin menyangkut sanksi, ya, sanksi. Kendalanya gini. Jadi Pergub, Perwali, ya, dan Perbub itu tidak ada sanksi yang misalnya denda, ya, yang membuat orang itu sanksi yang lebih tegas begitu ya, Pak Windu ya. Berulang untuk melanggar. Denda tentu denda, jadi tentu tidak pidana ya, tapi denda. Kemudian sanksi-sanksi administratif, misalnya pencabutan izin, misalnya bagi kegiatan-kegiatan yang di luar 11 sektor yang esensial itu. Jadi tidak boleh ada diskresi. Nah, masalahnya payung hukumnya itu nggak ada gitu loh ya. Ini nggak ada. Ini sulit aparat untuk melakukan itu. Itu yang dari segi pelaksanaan. Nah, kalau testing, masalahnya adalah bahwa kita ini ya mendapatkan, jadi gini, daerah itu mendapatkan misalnya untuk reagen ya. Kebanyakan reagen itu, dan memang nyatanya sekarang itu dapatkan dari pasokan dari pusat. Nah itu masalahnya. Jadi artinya daerah belum, nggak tahu ini apa soal anggaran atau apa, itu tidak sampai saat ini tidak membeli sendiri ya, tidak melakukan pengadaan sendiri untuk reagen PCR misalnya, untuk tes PCR, tes swab itu. Kecuali kalau rapid survey itu bantuan tuh dari swasta, di banyak organisasi ada banyak bantuan. Tetapi yang rapid, yang PCR test ini yang masih masalah gitu, karena kita tergantung dari pusat. Artinya itu yang jadi kendala gitu loh. Jadi kalau tiba-tiba macet, kosong, ini tesnya. Gitu ya. Turun tesnya tiba-tiba gitu. Padahal tes masif itu diperlukan. Nah ini persoalan ini menyangkut tes PCR itu. Yang paling penting sebagai strategi utama. Pak Windu, saya langsung berikan pernyataan ini, langsung saya konfirmasi ke Pak Joni. Gimana Pak
jangankan kemudian new normal begitu, apa namanya, bahwa kemudian diakui ada klaster-klaster baru dengan kendala-kendala tadi yang masih terjadi, ini bagaimana menjawab ini? Apakah memang perlu sanksi yang lebih tegas begitu sehingga kemudian sadar dan patuh ini ada di tengah-tengah masyarakat? Iya. Jadi pelajaran penting yang dipetik dari Tuhan menurunkan COVID ini banyak sekali. Banyak sekali. Mengingatkan kita untuk hidup lebih teratur. Mengingatkan kita untuk menjaga kebersihan. Juga mengingatkan kita untuk introspeksi. Kadang-kadang di suasana seperti ini tuh kita merasa paling benar, paling pintar, ya. Kita punya konsep yang paling bagus. Gitu. Padahal ini penyakit baru yang betul-betul kita learning by doing. Ya, kalau dikerjakan bersama-sama, kemudian kita saling koreksi, kemudian memperbaiki bareng-bareng konsep-konsep yang tidak tepat. Kenapa begini kok tetap naik? Mari kita diskusikan bareng-bareng, pasti lebih baik hasilnya. Jadi masyarakat harus diajak peran sertanya. Maka di beberapa daerah yang kami lihat, ya, Ibu Gubernur juga sering mengajak kami, contohnya di Malang, itu peran serta masyarakat luar biasa untuk sama-sama menjaga bagaimana memutus rantai penularan ini. Secara prinsip sebetulnya pemutusan rantai tidak sulit. Vektornya dan hostnya pisahkan dari orang yang tidak sakit. Lama-lama hilang sendiri virusnya. Karena kan ini self-limiting disease. Jadi penyakit yang bisa sembuh sendiri. Oke, Pak Joni, untuk menjawab apa yang tadi disampaikan Pak Windu, untuk infrastruktur dan sarana tes ini secara keseluruhan bagaimana? Sudah selengkap apa kemudian ini bisa linear dengan tadi tertib dan patuh itu? Iya, jadi begini, karena ini penyakit baru, tentunya hal-hal untuk mengetahui diagnostik pasti maupun treatmentnya yang adekuat itu masih learning by doing terus. Nah, saya sebagai gugus tugas kuratif diberi tugas Ibu Gubernur untuk menyiapkan ini semuanya. Dan saya merasakan pada awal-awal itu memang untuk tes itu begitu sulitnya. Ya, mencari regensiannya, mana yang terbaik. Ada produk ini, produk itu dengan spesifikasi dan namanya sendiri-sendiri. Banyak sekali jurnal yang di negara A seperti ini, negara B seperti ini. Tetapi satu hal yang bisa kita petik, kesulitan itu menumbuhkan banyak para dermawan, para donatur yang menyumbangkan ke kita. Pemerintah provinsi juga sudah merefocusing anggarannya. Kami di rumah sakit juga demikian. Berupaya untuk mencari regensia yang tepat atau tes diagnostik kit yang cepat. Ya, sampai sekarang kita banyak dibantu oleh pemerintah pusat. Bahkan kemarin kita juga dikirimi 2 mobil PCR dari gugus tugas pusat yang kita gunakan untuk round di seluruh Jawa Timur. Khususnya ya Surabaya, karena Surabaya paling banyak. Ya, untuk melakukan diagnostik yang lebih optimal dengan PCR. Ya, ini belum pulang mobilnya dari pagi. Memang itu tujuannya untuk mendeteksi siapa sih yang sakit. Kemudian yang sakit itu dilakukan treatment yang tepat. Ya. Jadi kan ada dibagi berdasarkan pedoman, ada OTG, ringan, sedang, berat. Fasilitas yang kita sediakan juga mengikuti klasifikasi itu. Ruang observasi itu untuk yang OTG dan ringan. Kemudian ruang isolasi bisa kita pakai untuk ringan sampai sedang. Rumah sakit rujukan untuk sedang sama berat. Bahkan ini Bapak Menteri juga sudah berkali-kali menelpon kita untuk memberi arahan untuk menggunakan mekanisme-mekanisme yang diisolasi, observasi, isolasi di rumah, itu tetap bagaimana bisa kita pantau. Insya Allah 1-2 hari ini akan nanti kita juga menggunakan telemedicine untuk itu. Tujuannya supaya yang ringan itu tetap ringan, terpantau, jangan sampai mengarah ke arah berat karena kita pantau terus. Ya. Tetapi satu hal, saya kebetulan
diberi tugas untuk memimpin Rumah Sakit Sutomo, di mana sampai saat ini kita sudah merawat sekitar 303 pasien. Saya dapatkan kira-kira ya 10% yang berat. Oke. Jadi Oke. yang berat ini kadang-kadang kita apa-apakan juga tetap meninggal. Ya, Oke. jadi harus hati-hati dengan virus ini. Oke. Makanya saya sampaikan kalau tidak hati-hati kayak Wuhan itu. Oke Pak. Oke Pak Joni, kita sudah dapat poinnya dan juga Pak Windu, kita masih akan ada di segmen berikutnya apa yang kemudian masih kita bisa upayakan agar target turunnya jumlah kasus ini juga harus sinkron dengan regulasi yang tidak menimbulkan distorsi di tengah masyarakat. CNN Indonesia Newscast akan segera kembali usai jeda. Kita kembali dalam diskusi kita malam ini. Sebelum ke Pak Windu, saya ke Pak Joni. Pak Joni, kalau kemudian semuanya sudah disiapkan, infrastruktur sarana dan juga bagaimana regulasi yang jelas, tentu targetnya adalah kasus ini akan terus turun, walaupun tadi Pak Windu mengatakan fluktuatif, angkanya masih terjadi. Apa yang kemudian masih bisa kita upayakan begitu agar regulasi yang ada ini tidak menimbulkan distorsi di masyarakat, tidak ada kesalahpahaman sehingga sinkron, Pak? Ya, jadi begini, regulasi itu kan sebuah aturan yang dibuat oleh kita, oleh manusia. Ya, jadi regulasi yang ada itu tujuannya sebetulnya hanya satu, supaya protokol kesehatan bisa dijalankan dengan maksimal. Oke. Nah, bagaimana interpretasi masyarakat itu banyak background yang mempengaruhi. Oleh karena itu, kalau persepsi masyarakat, background masyarakat itu jadikan satu, menyatukan bahwa COVID ini berbahaya, COVID ini mematikan. Ya, bahkan kalau kita berpikir lebih pesimistis, karena saya melihat di rumah sakit itu angka mortalitasnya demikian besar. Ya. Sampai saat ini vaksin belum ada, obat yang betul-betul drug of choice belum ada. Dan saya melihat ada beberapa case, ini sedang diteliti oleh kawan-kawan di Sutomo. Apapun yang kita kerjakan, dia akan berakhir dengan kematian. Nah, itu konsep ini harus ada di masyarakat. Karena sebetulnya pencegahannya gampang, yaitu protokol kesehatan yang sudah dibuat oleh pemerintah itu harus kita ikuti. Hal-hal yang mengakibatkan kita mengikuti protokol ini itu menjadi sebuah kondisi yang misalkan kita kondisi ekonomi makin menurun, misalkan dia tidak bisa punya kegiatan, ya mari dibantu bareng-bareng. Itu fungsinya ada social safety net itu. Jadi kalau kita berpikiran tidak baik pada pemerintah ya sulit. Mari kita sama-sama menyamakan persepsi bahwa kita itu menghadapi musuh yang sama. Dan ini bisa memusnahkan umat manusia kalau tidak hati-hati. Makanya di negara-negara maju, di Amerika pun jadi masalah. Di Italia jadi masalah. Ya, semuanya menjadi masalah. Saya berpikiran lain ya. Mungkin ke depannya COVID-19 ini akan menjadi flu seperti sekarang ini, seperti H1N1 akan selalu ada. Bagaimana kita nanti mengendalikan. Makanya harus hati-hati. Ini musuh bersama, musuh umat manusia yang harus betul-betul diwaspadai. Artinya ini bukan bentuk sikap pesimistis ya Pak ya? Tidak, karena memang kenyataannya demikian. Oke, Pak Joni, saya terakhir ke Pak Windu. Pak Windu melihat apa tadi yang dipaparkan oleh Pak Joni, kita tidak usah muluk-muluk. Apa kemudian langkah konkret yang masih bisa kita upayakan paling tidak membuat tren ini semakin menurun, fatality rate-nya juga semakin turun. Apa secara komprehensif yang bisa kita lakukan celahnya, Pak? Ya,
Jadi kalau fatality rate ya, case fatality rate itu sesungguhnya kan itu adalah hilir. Jadi hilir itu tergantung dari hulunya. Oke. Jadi kalau penularan berhenti di masyarakat kurang, apa yang mengalir ke tempat pelayanan kesehatan, fasilitas pelayanan kesehatan seperti rumah sakit, itu akan menurun. Tapi kalau terus-menerus penularan terjadi, jadi ada banjir dari hulu, maka yang akan kewalahan adalah fasilitas kesehatan, yaitu rumah sakit. Oke. Rumah sakit saja sekarang sudah, seperti di Surabaya misalnya, sudah kewalahan. Jadi per capacity. Ya, SDM-nya juga ada yang sakit, ya, yang positif, ya. Jadi artinya kan itu akan jadi pengurangan SDM kalau misalnya harus istirahat karena positif dan seterusnya, karena harus diisolasi dan sebagainya. Jadi kalau fasilitas kesehatan ternyata over capacity, nanti ada yang terawat, tidak terawat dengan optimum. Yang terjadi apa? Case fatality rate meningkat, artinya kematian meningkat. Jadi untuk mengurangi FR itu tentu yang paling penting adalah di hulu, yaitu kepatuhan masyarakat. Jadi intinya itu disiplin. Jadi kedisiplinan. Jadi kedisiplinan di dalam mematuhi protokol kesehatan. Ya, yang paling penting adalah masker. Jadi yang paling penting soalnya social distancing dulu. Terus, artinya stay home itu adalah social distancing yang paling bagus. Artinya tidak berjumpa dengan orang lain karena dia tinggal di rumah. Jadi itu yang pertama. Sama kasus masih seperti ini. Nah, kemudian kalau terpaksa keluar karena ada aktivitas cari pengobatan, ya, cari bahan pokok, maka gunakan masker. Pokoknya di luar rumah, gunakan masker. Jangan seperti sekarang, yang ke minimarket, supermarket, yang sebagian itu tidak pakai masker. Bahkan ada kasirnya tidak pakai masker. Bagaimana itu? Nah, kemudian cuci tangan. Itu masuk ke dalam supermarket. Biasanya supermarket sekarang sudah menyediakan tempat cuci tangan dengan sabun, dengan air mengalir. Cuci tangan dulu sebelum masuk. Nanti keluar cuci tangan lagi. Nanti kalau misalnya masuk mobil atau masuk ke mau mengendarai motornya, ada hand sanitizer gunakan. Nanti pulang ke rumah, langsung mandi, ya, copot baju, masukkan tempat cuci. Maskernya juga begitu, ditaruh di tempat cuci. Kalau dia pakai masker kain, kalau pakai masker yang bersikel itu ya. Nah, jadi itu. Oke, Pak. Social distancing dan protokol kesehatan yang lain. Oke, Pak Windu, rasanya memang tidak ada sesuatu yang baru dari protokol kesehatan untuk kemudian yang berhubungan dengan aktivitas sehari-hari masyarakat, tapi kemudian ini juga harus ada kesadaran sehingga kemudian muncullah kepatuhan itu tadi, walaupun ini tidak dilakukan, regulasinya jelas, tapi tingkat kesadaran dan kepatuhan ini juga tidak sama-sama dilakukan, tentu tidak akan ketemu di tengah begitu ya, Pak Windu ya dan Pak Joni. Gini ya, kepatuhan itu tidak bisa ditunggu dari kesadaran karena ini cepet-cepetnya ini berlomba. Jadi harus ada kontrol dari pemerintah. Kontrol itu yang penting ya. Harus dilakukan sama-sama gitu. Pak Windu, sayang sekali waktu kita sudah habis. Kita berharap memang kerjasama semua pihak termasuk masyarakatnya itu sendiri bahwa kemudian penting untuk mematuhi segala aturan agar kasus ini tidak terus terjadi dan angkanya terus menurun begitu, khususnya di Jawa Timur dan Surabaya. Terima kasih dua narasumber yang sudah bergabung dengan kita, Windu Purnomo, ahli kesehatan masyarakat yang juga tim advokasi PSBB Surveillance COVID-19 Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Erlangga Surabaya Jawa Timur, dan Dr. Joni Wahyu Hadi, Ketua Rumpun Kuratif Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Jawa Timur. Terima kasih sudah bergabung dengan kita malam ini. Bisnis hotel di Sumatera Utara perlahan bangkit setelah anjlok akibat pandemi COVID-19 sejak akhir Maret lalu. CNN Indonesia Newscast segera kembali bersama Rifana Pratiwi. Tetap bersama kami.